loh. Nah, gitu. Terus saya sharing lah recordnya biar yang belum nyimak bisa nyimak. Jadi tentang tugas kita ini, sekali lagi saya ulang ya. Pertama, jawablah semua pertanyaan ini. Ya harus kalian dapatkan dari mana? Dari baca-baca materi tadi kan? Supaya lebih paham. Dan yang keempat ini, itu tadi. Kita belajar mengamati ya ide-ide usaha yang bermunculan di saat ini. Ya, bahwa ternyata kalau di kelompok-kelompokkan ada tipe ide usaha itu dengan model seperti ini. Tipe 1 ya, new market. Jadi dia mencari pasar yang baru. Nah, dia pindahkan tuh atau dia masukkan yang tadinya hanya di satu pasar kemudian ke pasar yang berbeda atau wilayah yang berbeda. Seperti saya contohkan tadi, misalnya itu hanya ada misalnya di daerah Jawa, misalnya gitu ya. Dipasarkan di daerah. Kemudian ternyata dengan berkembangnya waktu ada seorang pebisnis yang kemudian memasukkannya ke daerah Sumatera. Bisa seperti itu. Jadi kamu nanti carilah di Google, di berita-berita online atau TV, pas nonton TV ya, itu kan sering banyak materi-materi entrepreneur. Itu bisa jadi inspirasi ya. Kemudian bisa juga di mana? Dari berita-berita, mungkin koran, berita online juga bisa ya. Dan untuk tipe 2 atau new technology ini artinya sebuah ide usaha yang dibuat karena dia menggunakan teknologi baru, misalnya gitu ya. Atau juga jadi teknologi baru untuk memproses, mungkin produknya masih produk yang sama tapi teknologi yang diterapkan lebih baru. Kemudian atau juga memang produk itu benar-benar baru, belum pernah ada sebelumnya, ya. Anda cari tuh yang ada, jadi itu real ya, yang benar-benar ada referensinya. Jadi bukan kalian lagi berimajinasi, bukan, tapi ini memang yang kalian amati dari semua referensi yang bisa Anda cari dari internet, dari TV, dari mana. Jadi nanti ditulis apa tuh nama usahanya, kemudian nama ownernya siapa, misalnya gitu ya. Ada tahun berdirinya enggak, kalau bisa jelas gitu ya. Nah, seperti itu. Terus wilayah usahanya di mana tuh dia, gitu kan? Ya. Jadi seperti itu ya. Oke. Nah, terus kalian tuliskan contohnya. Di sini saya tulis 1, 2, lebih bagus, lebih banyak ya, lebih bagus gitu ya. Jadi silakan kembangkan, explore supaya kalian pun akhirnya terinspirasi juga, punya inspirasi nanti dari situ. Saya harapannya seperti itu tugas ini ya. Kemudian tugas tipe ketiga bisa juga new benefit ya. Kalau misalnya ada satu produk awalnya cuma fungsinya misalnya A, ternyata dia bisa difungsikan menjadi B juga atau C atau banyak lagi, kita nggak tahu ya. Makanya Anda belajar untuk mengamati itu. Ada nggak sih usaha yang dia muncul karena dia menambahkan benefit baru gitu di produk itu, misalnya seperti tentang itu. air sekali lagi, ya kan? Gimana, nangkep ya maksud saya ya? Dan nah, goal terakhir nomor 5, tugas ini adalah untuk kamu sendiri berani membuat ide usaha sendiri. Apa? Mungkin setelah membaca, explore ya, nomor 4 ini, dari mengamati semua tempat, semua sumber, akhirnya kamu punya ide sendiri nih. Ide usahamu sendiri. Kamu tulis minimal 3. Dan itu sedikit jelaskan lah ya, misalnya apa idenya itu ya. Saya ingin membuat botol misalnya yang sangat praktis, misalnya gitu ya. Seperti apa sih? Nah, itu ditulis detail lah. Ya, sampai sedetail itu kalau bisa ya. Itu penilaian dari saya nanti mempengaruhi. Oke. Ada lagi yang mau, mungkin sini dulu, ada yang mau bertanya, silakan. Ayo, ada yang mau bertanya? Siapakah yang mau bertanya? Boleh
raise hand-nya atau ini via chat boleh. Kalau malu suaranya kedengeran ya, boleh via chat boleh. Nanti saya lihat chatnya ya. Oke, mumpung masih ada waktu ya, kita diskusi aja nih. Silakan. Masih belum paham yang nomor 4, Bunda. Oke, saya naikkan sedikit. Nah, ini apa namanya pertanyaan ya. Nanti silakan diekspor. Tidaknya di e-book ya, cari juga di e-book. Kalau kesulitan nggak nemu-nemu, ya carilah di mana. Pokoknya saya mau lihat usahanya menjawab pertanyaan ini. Karena ini penting. Dasarnya kita memunculkan ide usaha itu kan harus paham. Ide usaha itu apa sih maksudnya ide usaha? Ini dimaksud dengan berpikir kreatif itu seperti apa, ya kan? Apa itu inovasi, ya kan? Oke, ada lagi pertanyaannya yang lain? Mau nanya, Bunda. Oke, silakan Mega. Mega ya yang tanya. Ya. Bunda itu tugasnya itu diketik terus dikirim file atau tulis tangan? Boleh semua, boleh semua. Yang penting nggak nyontek. Ya, kalau ngetik itu biasanya tuh kemungkinan besar nyonteknya tinggi, ya. Ya, tetap saya cek kan. Ini ketahuan kopas nih. Karena namanya ide tuh orisinil loh mestinya. Masa sih idenya sama temannya? Kan aneh. Berarti kamu nggak kreatif, ya. Justru kreativitas itu harus punya keberanian untuk berbeda dengan yang lain, ya enggak? Nah, kreativitasnya silakan. Mau ditulis tangan atau diketik silakan. Ya, nanti akan insya Allah akan tetap saya koreksi, gitu, ya. Dan jangan malu-malu ya menuliskannya itu lengkap. Maksudnya jangan apa ya kesannya kayak masih tanggung. Jadi saya nggak nangkep ini idenya seperti apa sih maksudnya. Tulislah sedetail mungkin kalau bisa. Seperti saya contohin tadi, ini saya punya ide apa nih misalnya yang lagi perlu misalnya ya apa gitu ya. Nah, itu. Makasih Bunda. Oke, siap. Ada lagi yang masih bingung dengan tugas? Ada lagi, ayo silakan. Jadi yang nomor 4 ini nyata ya, benar-benar ada pelaku usahanya yang kamu temukan, baik dari membaca, mencari di internet, nonton TV, ya, dapatkan datanya secara lengkap, usahanya tuh bagaimana sih sifatnya, apakah dia masuk di tipe new market atau di new technology ya. Ingin bertanya, ayo silahkan. Sekalian saya mau kasih tahu ya, ini agak di luar tema, off topik. Mumpung lagi ketemu lagi nih dan anak-anaknya kan lagi siap Zoom-nya. Untuk bimbingan TA saya habis ini jangan kemana-mana dulu ya, maksudnya stay tune. Nanti saya kalau ini udah habis waktu Zoom-nya nanti buat Zoom baru. Jadi jangan anu dulu ya, jangan ada kegiatan dulu. Kita ngobrolin TA nanti ya. Yang bimbingan saya. Tadi Chris, tidak masuk. Tadi masih loh, hijau kan kalau masuk. Apa? Ada yang masih bingung masalah Zoom? Tidak masuk. Tidak masuk. Gimana partisipan ini? Ada yang bermasalah? Bingung tadi? Oke, masih ada yang ingin nanya mungkin? Kalau nggak ada, saya close. Gimana? Saya close, tapi nanti gini, yang ini kayaknya masih ada waktu ya. Jadi yang
bimbingan TA saya jangan out dulu. Ya, tetap di Zoom ini aja. Ada yang mau bertanya? Bagaimana? Cukup? Cukup, Bun. Cukup ya. Yang penting actionnya ya, karena bisnis itu tidak bisa hanya stop di teori. Teori boleh banyak, tapi realitanya yang berani melakukan bisnis itu memang ya segelintir orang sih. Disitulah butuh keberanian ya. Tapi nggak apa-apa, kan kita masih belajar. Jadi yang penting sekarang itu berani dulu, nggak usah takut. Silakan explore diri Anda ya, wawasan ya, kreativitas, belajar menemukan suatu inovasi ya. Untuk ide usaha tadi kalau bisa nih saran saya, kalau bisa itu masih ada unsur kesehatannya. Jadi maksudnya punya benefit di bidang kesehatan atau memang benar-benar pure itu adalah bisnis kesehatan, boleh. Ya. Jangan terlalu jauh, maksudnya supaya enak gitu ya. Kita kan orang kesehatan, apa salahnya sih kita punya andil juga gitu untuk meningkatkan kesehatan di dunia ini gitu ya, lewat kita berbisnis di bisnis yang masih ada relevansinya dengan dunia kesehatan. Pokoknya ada masih bau-baunya untuk kesehatan lah gitu ya. Oke, setuju? Ya, oke. Kalau gitu saya rasa saya cukupkan dulu ya untuk materi bisnis dan kewirausahaan di tatap muka Zoom ini. Semoga bermanfaat. Oh iya, saya ingatkan lagi siapa yang belum subscribe YouTube saya ya, di subscribe ya. Dan sangat diharapkan itu ada yang like, ada yang komen. Jadi biar YouTube-nya rame gitu ya. Saya juga insya Allah akan terus kasih kontribusi ya, video-video yang mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk mahasiswa ya. Jadi Bunda juga di sini belajar ya untuk gimana menyajikan video materi pembelajaran yang baik, yang asyik untuk bisa kalian tonton itu bermanfaat, pokoknya dapat energi yang positif lah setelah melihat video itu gitu ya. Oke, adik-adik saya tutup ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi